Saudara, hari pertama momen libur panjang Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan ramai pengunjung. Sejak pagi pengunjung terus berdatangan. Hingga pukul 9 pagi jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan sudah mencapai lebih dari 4.000 orang. Pengunjung menikmati momen bersama keluarga pada libur panjang akhir pekan ini. Pengelola menyiapkan atraksi khusus untuk pengunjung pada hari Minggu esok. Di antaranya feeding time dan foto bersama hewan. Baik, sampai jam 9 pagi ini sudah tercatat ada 4.700 lebih pengunjung yang masuk dan kemungkinan ini masih akan terus bertambah karena kami tutup operasional sampai jam 16.00 atau jam 4 sore ya. Dan ini masih kemungkinan akan berlangsung sampai dengan tanggal hari Selasa ya. Selasa itu masih long weekend ya. Kemungkinan masih akan terus ada ramai sampai dengan hari Selasa nanti. Demikian. Untuk melihat keseruan liburan di Taman Marga Satwa Ragunan, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Julian Fernando. Selamat siang Carla, sudah lihat apa aja nih di Ragunan dan bagaimana keseruan di sana? Ya Bella dan juga saudara, dari tadi pagi saya sudah tiba di Ragunan bersama dengan juru kamera saya, Julian Fernando. Kita sudah melihat pastinya banyak satwa ya yang menarik ya ada di Ragunan yang juga atraktif karena terlihat sangat ramah sekali untuk menyambut pengunjung di hari ini. Dan memang di long weekend hari ini pengunjung ini tampak mulai berdatangan ke Ragunan ini untuk kemudian bercengkrama bersama dengan mengajak anak-anaknya dan juga keluarganya untuk melihat berbagai jenis satwa yang ada di Ragunan. Untuk pengunjung sendiri, tadi infonya sudah datang mulai dari jam 7 pagi dan sejak maksud kami hingga pukul 11 tadi siang jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah mencapai 11.000 pengunjung. Nah tadi seperti yang saya sudah lihat-lihat bersama dengan juru kamera saya memang sangat ramai saat ini kondisinya di Taman Marga Satwa Ragunan. Tapi ada salah satu spot yang sangat menarik dan sangat ramai dari tadi tuh nggak pernah sepi pengunjung Bella dan juga saudara. Ini salah satunya adalah kandang gajah. Nah dari pantauan dan penglihatan kami sejak tadi pagi ini menjadi spot favorit ya di Ragunan karena memang dari tadi ini gajahnya terlihat sangat atraktif menyambut pengunjung yang melihat langsung secara dekat. Gajah-gajah ini terlihat tadi juga mereka sempat menggoyang-goyangan telinga, kemudian juga tadi juga ada spot di sebelah kanan ini gajahnya sempat seperti mandi begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung di spot kandang gajah yang ada di Ragunan ini. Dan Bella dan juga saudara, untuk mengetahui lebih lanjut nih apa sih yang menarik dari Taman Marga Satwa Ragunan ini, yang kemudian juga menarik pengunjung untuk datang mengunjungi Ragunan ini untuk mengakhiri dan menghabiskan libur akhir pekannya pada hari ini. Saya akan langsung bertanya dengan salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Halo, selamat siang Ibu. Ya, siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tata. Ibu Tata, Ibu tadi ini datang jam berapa sih Bu? Dari jam 6:30. Jam 6:30 sama siapa aja nih? Boleh dikasih lihat nih? Ini dengan anak saya, dengan banyak teman, sama saudara juga. Oh, rame-rame dari 6:30. Ini kegiatannya ngapain aja sih Bu dari 6:30 nih di Ragunan? Dari 6:30 memang mau ini ya olahraga pagi dan ini tempatnya mungkin sangat efektif sekali buat anak-anak juga dari anak-anak sampai dewasa. Jadi karena luas, selain itu juga di sini ada playgroundnya, jadi anak-anak juga. Oke, tadi selain habis bersepeda ya jam 6:30, terus kemudian kegiatannya ngelihat apa aja di sini? Selain naik sepeda, jadi memang tujuannya untuk olahraga anak-anak karena senang sekali naik sepeda ya daripada ini sambil naik binatang karena anak-anak yang minta ke sini mungkin tidak jauh dari tidak harus wisata jauh, wisata cuman juga untuk kesehatan juga. Jadi kita milih di Ragunan. Jadi awalnya olahraga juga kita bisa melihat binatang-binatang yang mungkin untuk menambah wawasan anak-anak macam-macam binatang di sini. Oke, nah Ibu tadi kan aku udah lihat nih kayaknya lama banget nih di kandang gajah nih ya. Aku mungkin mau nanya nih ke adeknya ya, apa sih yang menarik nih yang bikin adeknya lama banget nih di kandang gajah nggak pindah-pindah gitu ya? Halo adek, siang dengan adek siapa? Lala. Lala kan dari tadi nih di kandang gajah nih nggak pindah-pindah. Kenapa sih betah banget di sini? Suka. Apa yang bikin suka? Tempatnya terluas. Tempatnya luas. Terus kemudian apalagi nih yang bikin menarik? Olahraga. Nah di sebelahnya ada siapa nih? Alisa.
Alisa kan juga tadi barengan ya sama adiknya ya Lala di sini tadi juga nggak pindah-pindah. Kamu kenapa sih dari tadi tuh kayaknya ngeliat gajah mulu nggak pindah-pindah? Karena seru. Apa dia yang bikin seru? Kegiatannya ada yang olahraga terus lihat hewan-hewan. Habis itu aku juga lihat ada hewan kesukaan aku. Apa tuh? Jerapah, burung merak. Kalau gajah suka juga nggak? Suka. Suka. Apa dia yang bikin suka? Apa dari tadi gajahnya ramah atau enggak sih sama Alisa? Apa yang bikin suka gajah? Karena gajahnya itu tadi tuh mandi terus telentang gitu kagak jelas gitu. Jadi lucu ya? Iya. Oke, terima kasih. Besti. Bareng sama Besti nih hari ini. Ya, terima kasih Alisa Lala dan Ibu Tata. Nah, tadi itu dia Bella dan juga saudara salah satu percakapan saya dengan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini yang ternyata hari ini datang sama bestinya ya untuk melihat langsung gajah dan juga bersepeda di Ragunan. Nah, berdasarkan informasi yang kita peroleh dari tim Humas untuk long weekend hari ini memang telah disediakan atraksi khusus yang akan dimulai esok hari yaitu bisa berfoto dengan satwa. Dimulai dengan harga masuknya 2.500, kemudian untuk fotonya Rp5.000 saja sudah bisa berfoto dengan satwa seperti burung kakatua dan juga burung elang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Kara dan Julian Fernando langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara, wahana Kids Zoo di Kebun Binatang Surabaya mungkin bisa jadi pilihan bagi Anda untuk menghabiskan libur panjang. Selain harga tiket yang terjangkau, wahana ini juga banyak dinikmati pengunjung karena dapat berinteraksi langsung dengan satwa. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Andrianto Fani dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi salah satu wahana yang menarik di Kebun Binatang Surabaya adalah Kids Zoo dan wahana yang juga kemudian menarik kita di sini ini adalah memberi makan ikan koi seperti aktivitas yang sedang kita lakukan di belakang ini. Jadi ikan koi ini diberikan makan yaitu adalah pelet yang mana untuk satu botolnya harga dari pakan ikan ini adalah Rp10.000. Nah, jadi caranya adalah kita kasih makan seperti ini, nanti ikannya akan datang sendiri. Kayaknya lebih banyak sama mbaknya ya. Mbak siapa namanya, Mbak? Devi. Mbak Devi dari mana, Mbak? Dari Surabaya. Emang sengaja liburan di sini milih ke Kebun Binatang Surabaya kenapa? Mau menambah wawasan juga sekalian mencari hiburan gitu untuk menyenangkan diri gitu. Nah gitu aja sih. Ini tadi ngasih makan ikan menarik nggak sih, Mbak? Menarik banget karena bisa ya berinteraksi langsung sama hewannya gitu. Ada sensasi geli dan takut-takutnya lah ya gitu. Mbaknya sama siapa aja nih tadi, Mbak? Sama teman-teman sekolah saya. Ini liburan di sini di Kebun Binatang Surabaya selain wahana ini mungkin apa lagi nanti yang mau dicoba? Kayaknya akuarium bisa, kalau enggak yang lainnya pokoknya nggak tahu, yang ada di sini aja deh gitu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat ngasih makan ikan lagi ya, karena agak takut-takut saya untuk ngasih makan ikannya, jadi nggak bisa terlalu dekat. Tapi untuk Anda yang juga ingin kemudian mencari alternatif liburan di tengah kota Surabaya dengan harga yang juga kemudian terjangkau, Kebun Binatang Surabaya bisa menjadi solusinya. Dengan harga tiket masuk yaitu Rp20.000 per orang, Anda juga bisa menikmati berbagai macam wahana yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini. Salah satunya adalah di Kids Zoo. Jadi Kids Zoo ini adalah satu wahana khusus untuk anak-anak dan juga para wisatawan yang juga kemudian menghadirkan yaitu feeding time atau memberi makan hewan. Salah satunya adalah ikan koi yang ada di belakang saya. Jadi bagaimana, tertarik untuk ikut mencobanya? Kika Madona, Cilmi Andrianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya kami ajak Anda ke kawasan wisata Lembang, Jawa Barat, saudara, yang masih ramai dipadati wisatawan. Wisatawan yang berkunjung mayoritas berasal dari luar kota Bandung, bahkan dari luar Pulau Jawa. Mereka sengaja datang ke Lembang untuk sejenak berlibur serta lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Pengelola farmhouse mengatakan jika libur panjang pengunjung meningkat sekitar 30% dibanding hari biasa. Diprediksi puncak libur panjang Waisak di kawasan wisata ini akan terjadi pada hari Minggu esok.
Kebanyakan sih Jabodetabek sih kebanyakan ya. Cuman kalau sekarang tuh lagi ada juga beberapa dari luar kayak Malaysia, Singapura, kebanyakan sih dari sana. Biasanya Mas Apa edukasi hewan, terus nyari susunya juga karena Farmhouse itu terkenal sama susu Lembangnya itu. Tapi memang kalau di Sabtu Minggu dengan hari biasa biasanya ada peningkatan lah. Ada peningkatannya sekitar 30%-an lah kurang lebih. Libur panjang Waisak kawasan Puncak dipadati kendaraan wisatawan setelah penerapan rekayasa lalu lintas satu arah ke Puncak, kepadatan kendaraan pun terurai. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda bersama rekan Imron Fadilah.